Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, yaitu sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah yang akan memberatkan timbangan amal solih kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tak lupa sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak terasa Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Sebelum Ramadan pergi, masih ada sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu beberapa waktu ke depan, yang justru waktu ini adalah waktu yang senantiasa kita nantikan, senantiasa kita harapkan kedatangannya, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itulah Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berpesan kepada kita dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya ibadallah, anna syahra Ramadan qad azima ala rahil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera berlalu. Walam yabqa minhu illa qalil, dan waktu yang tersisa tinggal sedikit saja. Faman minkum ahsan fihi fa alaihi tamam. Karena itu siapa saja dari kalian yang telah berbuat baik, maka hendaklah ia sempurnakan lagi kebaikan-kebaikannya. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Namun barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka hendaklah ia akhiri dengan yang lebih baik. Hasan al-Basri berwasiat kepada kita, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Teruslah berbuat baik dari waktu yang tersisa,
Semoga Allah memaafkanmu atas perbuatanmu yang telah lalu. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tudrak rahmatullah. Manfaatkanlah waktu yang tersisa, karena engkau tidak pernah tahu kapan rahmat Allah diturunkan, kapan rahmat Allah akan engkau dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya 20 hari pertama Ramadan kemarin kita tidak tercatat sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka, masih ada harapan beberapa hari ke depan ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicatat sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin, kekalahan di akhir, kekalahan menjelang finish, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Ibnu Al-Jauzi mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat usara juhduha litafuza bisibaq. Sesungguhnya seekor kuda pacu saat mendekati garis finish, ia akan mengerahkan tenaganya semaksimal mungkin agar bisa memenangkan perlombaan. Fala takunil khail afton minka, jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada engkau. Fa innamal a'mal bil khawatim, karena sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsin al wada'. Apabila engkau belum mampu berbuat kebaikan di awal permulaan, di awal penyambutan, maka masih ada peluang untukmu melakukan yang terbaik saat perpisahan. Kaum muslimin, kita menjelang garis finish, maka maksimalkan, optimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berpaculah dengan waktu, sebab Ramadan ini hakikatnya adalah perlombaan. Maka kaum muslimin, seandainya di awal-awal kita banyak melalaikan Ramadan, maka dengan kita memperbaiki di akhir, mudah-mudahan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah menyebutkan al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi patokan adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita mampu betul-betul memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak termasuk yang didoakan oleh Jibril, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakiya abdun adraka Ramadan fangsalakha minhu walam yughfarlah. Celaka seorang hamba mendapati bulan Ramadan, lantas Ramadan pergi meninggalkannya, sedangkan dosa-dosanya belum juga diampuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik, yaitu sedang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melanjutkan kembali membacakan surah Yunus ayat yang ke-11 hingga 12. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di antara salah satu watak, salah satu sifat bawaan manusia itu adalah suka tergesa-gesa. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa, ajulah,
kesusu, ya, kurang sabar. Mereka kurang sabar. Ketahuilah sifat ketergesa-gesaan itu tercela dan itu adalah sifat syaitan. Maka hendaknya kita melatih diri kita untuk menjadi hamba yang lemah lembut, hamba yang penyabar, hamba yang betul-betul teliti dalam setiap langkah-langkah kita. Mari kita baca ayatnya. Bagaimana di antara bentuk ketergesa-gesaan mereka, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Walau yu'ajjilullahu linnas, dan kalau seandainya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjilu, menyegerakan asya linnas, bagi manusia itu. Manusia di sini siapa maksudnya? Manusia di sini maksudnya adalah mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, dengan adanya hari pembalasan. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjilu, menyegerakan, menjadikan lebih awal dari waktu aslinya, ya. Jadi at-ta'jil artinya menyegerakan sesuatu dari waktu yang telah ditentukan, namanya ta'jil. Maka berbuka dianjurkan untuk menyegerakan. Rasulullah SAW menyebutkan, hambaku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sehingga berbuka puasa itu sebenarnya istilah takjil, ya, takjil. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berapa tadi ya? 11 ya? 11. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat, ya. Isti'jalahum, Allah pasti akan menyegerakan untuk mereka asyarra, keburukan. Kemudian ya, Allah pun akan menyegerakan bil khair, kebaikan. Yakni istijal itu permintaan untuk dipercepat, permintaan untuk disegerakan. Jadi mereka berdoa, memohon kepada Allah agar supaya Allah menyegerakan azab, agar supaya Allah menurunkan siksa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istijal, minta disegerakan. Jadi mereka minta disegerakan diturunkan azab kalau memang Rasulullah itu benar. Bahkan di ayat berikutnya nanti, ayat yang ke-13 14, mereka juga meminta supaya Allah menurunkan kitab yang lain selain Al-Quran, ya. Intinya kaum muslimin, orang-orang kafir itu tergesa-gesa, mereka terburu-buru, mereka emosi, terutama ketika marah, ya. Mereka itu meminta disegerakan diturunkan siksa, meminta segera dikabulkan doa-doa mereka dalam bentuk keburukan-keburukan itu, ya. Sehingga timbul pertanyaan, apakah doa orang-orang kafir juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti permintaan mereka ini, ya, yang minta disegerakan siksa, yang minta dipercepat itu? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama
tentang kedudukan doa orang-orang kafir, apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas pendapat pertama yaitu mereka mengatakan doa orang kafir itu sia-sia. Itu sia-sia. Artinya tidak mungkin Allah mengabulkan doa mereka. Pendapat ini berdalil dengan surah Ghafir ayat 50 dan juga surah Ar-Ra'd ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidak ada doa orang-orang kafir itu illa fi dhalal, kecuali hanyalah sia-sia belaka. Padahal ayat ini bermakna umum karena susunannya kalau kita lihat yaitu kalimat mufrad doa lalu diidofahkan kepada kalimat ma'rifat yaitu al-kafir. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat mufrad yang diidofahkan, disandarkan kepada kalimat ma'rifat, ya, ini menunjukkan keumuman. Jadi semua doa orang kafir tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh pendapat pertama yaitu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, Ar-Ra'd ayat 14 dan Ghafir ayat 50 tadi. Ibnu Abbas mengatakan ai aswatul kafirina mahjubah anillah fala yusma du'aahum. Suara orang kafir itu mahjub, tertutupi, terhalangi anillah, dari Allah. Artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala yusma du'auhum, doa-doa mereka tidak akan didengar. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pendapat pertama yang mengatakan doa orang kafir itu sia-sia, mereka menyamakan dengan orang yang makan makanan yang haram. Orang yang memakan makanan haram, doanya tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015 dan juga riwayat Ahmad serta yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yutilu safar ash'as aghbar. Dia melakukan perjalanan dalam keadaan yang berdebu, jadi perjalanannya jauh, rambutnya kusut masut dan berdebu. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, lantas orang ini yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut masut, badannya berdebu, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, lalu berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasahu haram, pakaian juga haram, wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga mengkonsumsi atau tumbuh dari daging yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari sini ada pelajaran yang pertama, dianjurkan bagi musafir, orang yang sedang melakukan safar, perjalanan, memperbanyak berdoa kepada Allah. Sebab doa-doa mereka itu lebih dekat untuk dikabulkan. Yang kedua, kita diperintahkan memperhatikan makanan kita, minuman kita.
Ya, agar supaya betul-betul yang masuk dalam tubuh kita itu halalan thayyiban. Ingat, halal dan thayyib. Halal cara mendapatkannya, juga thayyib zatnya, bergizi, menyehatkan. Enggak asal makanan. Ya, tapi justru sebaliknya. Sebab apa? Sebab kalau sampai pakaian kita pakai itu kita beli dari uang yang haram, minuman makanan kita haram, salat kita pun gak akan didengarkan oleh Allah. Salat kita gak akan diterima, karena salat itu kan artinya doa. Bahkan permintaan kita dalam salat juga doa-doa. Allahumma ba'id baini wa bain khotoyaya, doa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, doa. Rabbi firli, doa. Ya. Dan banyak doa-doa di dalamnya, seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa semua. Berarti ya enggak diterima semuanya. Maka kaum muslimin, berhati-hatilah. Usahakan kita itu ya betul-betul teliti dalam masalah hal ini. Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengatakan, wa kaifa yustajabu du'aul kafir wa qad jaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam istijabah du'aul mu'min alladhi ya'kulul haram wa yalbasul haram. Kata beliau, bagaimana mungkin doa orang kafir dikabulkan, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mustahil untuk dikabulkannya doa orang mukmin yang makan makanan yang haram dan memakai pakaian yang haram. Maka di sini dijadikan dalil oleh kelompok pertama, doa orang kafir gak akan diterima. Itu kata mereka, kelompok pertama. Bahkan lebih jauh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, jika ada doa orang kafir dan cita-cita mereka yang sukses mereka raih, itu bukan karena doa mereka yang dikabulkan, namun karena Allah mentakdirkan mereka untuk mendapatkan dunia sesuai dengan jatahnya, atau doa mereka bertepatan dengan doa orang yang beriman. Masya Allah, ini penjelasan Ibnu Ashur. Dan juga ini diaminkan oleh ulama sebelumnya, artinya disepakati alias sesuai dengan apa yang dikatakan ulama terdahulu, di antara Imam Ar-Ruyani. Ya, beliau juga mengatakan yang sama. Imam Umairah menukil ucapan Ar-Ruyani, qala Syekh Umairah, qala Ar-Ruyani la yajuzu ta'min ala du'ail kafir li'anhu ghairu maqbul. Tidak diperkenankan, tidak boleh mengaminkan doanya orang kafir, sebab doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil pendapat pertama. Adapun pendapat kedua tentang apakah doa orang kafir dikabulkan atau tidak, pendapat kedua, doa orang kafir mungkin saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja. Dalilnya, yang pertama kata mereka, inti dari doa itu adalah permohonan. Permohonan. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan siapapun yang Allah kehendaki. Baik muslim, kafir, ya, akan dikabulkan jika Allah menghendaki, karena Allah pencipta, Allah pengatur seluruh makhluknya, sehingga tidak mustahil ketika Allah mengabulkan doa mereka tanpa pandang status agama. Dan ini bagian dari pengaturan Allah kepada makhluknya, seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma ijabatu sa'ilin fa'am, maka sesungguhnya pengabulan doa orang-orang yang berdoa atau meminta bersifat umum. Fa innallaha yujibu da'wah al-muttarra wa da'watal mazlum wa in kana kafiran. Sesungguhnya Allah mengabulkan doa mereka yang berdoa ketika dalam kondisi terdesak
terpepet, atau doa mereka dalam kondisi terzolimi walaupun mereka orang kafir. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua, pendapat kedua ini membawakan dalil tentang doanya iblis. Iblis itu gembongnya para musuh Allah. Ya, iblis itu gembongnya. Ya. Iblis saja ketika berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Masih ingat ya, dalam surah Al-Hijr ayat 34 hingga 38. Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar kamu dari surga karena sesungguhnya kamu itu terkutuk, kata Allah. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya engkau akan dilaknat sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu iblis mengatakan, ya Allah, saya meminta kepada engkau, beri tangguh kepadaku sampai hari kiamat. Artinya, ya Allah, aku minta panjangkan umurku sampai kiamat. Kemudian apa terjadi? Qala fa innaka minal munzirin. Ya wes, kalau begitu kamu termasuk orang yang kami beri tangguh. Kami kabulkan permintaanmu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jelas dari sini doa iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika menyebutkan keterangan Ar-Ruyani yang mengatakan bahwa doa orang kafir tidak makbul, dikritik oleh para ulama. Apa kritikannya? Ya, wanu zi'u fihi ya. Bi annahu qad yustajabu lahum istidrajan kama tujiba li iblis. Ya, pendapat ini nuza dibantah bahwa mungkin saja qad istajabu, terkadang dikabulkan doa orang-orang kafir sebagai bentuk istidraj. Sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu masih ingat ya? Dielu-elukan. Ya, istidraj itu oleh Allah ya diberi yang dia minta, digunggunglah cara Jawane. Ya. Seperti bapak kalau ada anak yang bandel, wis gak oleh dipengi ngojok penekan, pancet penekan. Le, medun le. Ora, Pak. Medun le, ora. Ya wis, lah kak medun terusno, menak terusno menak. Kok mari lak medun tak cuwewir kan. Nah, itu istidraj. Istidraj. Jadi istidraj itu orang itu bermaksiat di satu sisi ya, dia dikabulkan semua hajat-hajatnya, tapi ahli maksiat. Semakin dia syirik kepada Allah, makin mudah dan lancar rezekinya. Itu namanya istidraj. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya lima yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Artinya untuk urusan dunia itu mukmin kafir dapat semuanya. Tetapi wa yu'til iman, Allah hanya memberikan keimanan kepada mereka yang dicintai saja. Jadi ketika ada orang kafir, dia berdoa lantas dikabulkan doa-doanya, itu namanya istidraj, untuk menambah beban siksa dan dosa bagi mereka, sehingga semakin mereka dimudahkan urusannya, semakin berat nanti siksaannya di akhirat. Ibaratnya wong mancing dikai umpan sing enak-enak sih, wes kasih makan yang lezat-lezat, habis itu disetrek sendal, dipeteti, digoreng. Nah, itu istidraj ya. Nah, orang kafir begitu, dikasih semua yang diminta, digunggung, diluh-luhkan, semuanya permintaannya dikasih. Tapi nanti ketika di akhirat diazab seketika, dimatikan seketika, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat keras. Namanya istidraj. Sebagaimana iblis dikabulkan permintaannya. Kemudian dalil yang ketiga, dalil kelompok kedua ini,
Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 63 hingga 64 menceritakan ya bahwasanya Allah mengabulkan doanya orang-orang kafir dalam keadaan ketakutan dan terdesak atau dihimpit ya, kekhawatiran yang kuat, seperti ketika mereka naik perahu, naik kapal di tengah laut, kemudian diterjang ombak yang dahsyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan? Tad'unahu tadarru'a wa khufyah, yang kalian berdoa kepadanya dengan penuh tadarru', ya, dengan penuh kerendahan diri, dengan khufyah, dengan suara yang lembut. Lain anjana min hadhihi, kata mereka ketika dihantam ombak di tengah laut atau sedang mendapati ya musibah di daratan, mereka berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Kemudian lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari musibah ini, dari ya hempasan ombak ini, kami akan bersyukur kepadamu ya Allah. Itu kata mereka ketika dalam kondisi terdesak, terhimpit ketakutan, minta kepada Allah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin, maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan ya kami akan bersyukur kepada Allah. Maka Allah menjawab, ya Muhammad, katakan kepada mereka, Allah akan menyelamatkan kalian dari musibah-musibah itu, dari segala kesusahan-kesusahan itu. Tiba-tiba summa antum tusyrikun, lah kok ternyata kamu kembali syirik. Nah ini gambaran yang Allah ceritakan tentang kondisi mereka. Ada kisah nyata diceritakan oleh salah seorang ustadz yang mengalami sendiri. Naik pesawat, dan naik pesawat kebetulan satu kursi berisi 3. Ustadz ini di tengah, sebelahnya kebetulan Kristen, Nasrani, sebelahnya ateis ya. Ngobrol mereka. Tiba-tiba ketika pesawat itu sudah di atas ya, awan itu, ada pengumuman dari sang pilot ya, bahwasannya akan ada guncangan dahsyat dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Ternyata betul, wah, langsung kapal itu oleng. Wah. Kemudian orang yang Nasrani sebelahnya itu menyebut Yesus, berdoa, ya Yesus, dongo kepada Tuhannya. Yang Muslim juga sama, ya Allah, ya Allah. Yang ateis bingung, toleh. Dongo kepada siapa? Kemudian dia melihat 2 temannya di kursi itu, kelihatan setelah berdoa itu ada ketenangan, ada perubahan. Loh, padahal kondisi belum selesai, masih mengkhawatirkan. Tapi setelah mereka berdoa kepada Tuhan mereka itu, ternyata keduanya nampak ada ketenangan di wajahnya. Kemudian setelah itu agak beberapa lama berhentilah. Lalu ditanya oleh orang ateis itu, kalian berdoa kepada siapa? Saya kepada Tuhan saya, Allah. Yang satu juga sama, Allah, itu kan ya. Apa yang kalian rasakan? Kami mendapatkan ketenangan karena kami telah menggantungkan segalanya, menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Terus Anda doa sama siapa? Diam, nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya sempat tadi lihat kalian berdoa, saya kepingin ikut berdoa, tapi saya bingung kepada siapa saya berdoa. Nah, jadi dia jujur, dia sempat kepikiran pingin minta kepada yang lebih di atas segalanya, karena fitrahnya muncul saat itu. Jadi orang walaupun mengaku ya tidak percaya adanya Tuhan, tapi dalam kondisi terdesak dia ingin menyebut Tuhan. Fitrahnya muncul. Ada sebuah artikel saya pernah baca, ada penelitian tentang orang-orang ateis ya, di Rusia sana, di Uni Soviet dulu, di Uni Soviet ya. Jadi ini artikel lama yang saya baca. Dilakukan penelitian, dimasukkan ke sebuah ruangan, kemudian
dihentikan udara dan oksigen sampai mereka itu kayak tercekik ya. Kemudian reaksi mereka orang-orang ateis itu ketika dilakukan penelitian saat mereka sudah mendekati ajal ya, karena sulit bernafas, di bawah alam sadar mereka itu menyebut nama Allah, God gitu kan ya. Wah, langsung para peneliti itu mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya dalam kondisi apapun ternyata jiwa seseorang itu tetap membutuhkan sesuatu yang di atasnya. Dan ternyata betul sekali. Jadi mereka itu yang tidak percaya adanya Tuhan tetap, terbukti Quran sudah menyebutkan. Jadi orang-orang kafir itu dalam kondisi terpepet mereka minta sama Allah, ya Allah ya Allah. Begitu juga orang kafir Quraisy ketika ditanya, berapa Tuhan yang kamu miliki? Kami punya 6 Tuhan, yang 1 di langit, yang 5 di bumi. Kalau kamu dalam kondisi terdesak, kemana kamu berdoa? Saya berdoa kepada Tuhan yang di langit, itu Allah. Ini. Tapi kalau sudah selesai, kami kembali berdoa kepada Tuhan yang di bumi. Nah, Quran sudah menyatakan itu. Maka dari sini kata pendapat yang kedua, bahwasannya Allah bisa saja, mungkin saja mengabulkan doanya orang-orang kafir. Didukung dengan surat yang lain, Al-Ankabut ayat 65, lebih tegas gambarannya. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka berlayar di lautan, da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan doa kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Ini orang kafir, Pak. Falamma najahum ilal barri, maka tatkala mereka sudah diselamatkan oleh Allah sampai di daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Alusi ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ya, Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan, annal kafir qad yaqa'u fid dunya ma yad'u bihi wa yatlubuhu minallahi ta'ala asaru du'a'ah kama yashhidu bidzalik ayatun kasiratun. Terkadang doa dan permintaan yang dipanjatkan orang kafir kepada Allah ketika di dunia ada pengaruhnya, ada asarnya, pengaruhnya. Sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam banyak ayat, kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Nah, kebetulan saya juga punya tafsir ini, bagus ya. Kemudian yang keempat, kata pendapat yang kedua, membantah pendapat pertama. Pendapat pertama tadi mengatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dolal, tidaklah doa orang-orang kafir melainkan sia-sia. Itu dibantah oleh pendapat kedua. Kata pendapat kedua, ayat ini enggak ada hubungannya dengan doa dan permohonan orang kafir kepada Allah ketika di dunia. Kenapa? Karena konteks ayat ini, penyebutan ayat ini tentang orang kafir yang menghuni neraka. Jadi ayat ini berbicara tentang doanya penghuni neraka. Jadi penghuni neraka, yakni orang-orang kafir yang menghuni neraka, ketika di neraka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Maka kata Allah, wa ma du'aul kafirin illa fi dolal, doa orang kafir itu sia-sia ya, sudah nggak berguna doa-doa mereka. Nah begitu ya. Hal ini dikuatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 14. Kita lihat ayat lengkapnya seperti apa. Walladzina yad'una min dunih, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak akan dapat mengabulkan apapun bagi mereka, illa kabasiti kaffaihi ilal ma, melainkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu ke mulutnya, ilal ma liyablugha fahu. Jadi Allah mengumpamakan, mengibaratkan doanya penghuni neraka ya, yang meminta kepada berhala-berhala, tuhan-tuhan selain Allah yang dulu disembah di dunia itu, seperti orang yang mengambil air
tapi tangannya begar, bisa dapat air gak kira-kira? Mustahil. Ada mau minum dari air di sungai, api ngombe tapi tangannya gini, nggak dapat air, kan begitu gambaran. Masya Allah ya. Wa ma huwa bibalighi, nggak akan sampai ke mulut mereka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Itu ayat lengkapnya. Maka dari sini pendapat pertama tertolak. Jadi kami pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Sebagaimana Ibnu Katsir juga menguatkan pendapat yang kedua. Jadi kesimpulannya bisa saja tidak mustahil doa-doa orang kafir juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pengabulan doa oleh Allah dari orang kafir ini tidak menandakan, tidak menunjukkan Allah ridha kepada mereka, tidak. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan, ini juga bagus kitab ini. Insya Allah sudah diterjemahkan kalau nggak salah. Yang menerjemah guru saya sendiri, ya Ustadz Badrul Salam, itu guru saya. Ya, itu yang menerjemah. Nah, jadi beliau itu sudah meninggal tapi ya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, masih muda. Ya, kena kanker otak. Guru kami, guru usul fiqh waktu itu. Beliau alumni Saudi. Jadi sudah terjemahkan satu jilid, itu bagus ya. Ini berisi tentang bagaimana cara kita melawan godaan syaitan. Ya, dibahas lengkap di situ. Tebal ya, sekian ya. Falaisa kullu man ajaba Allah du'aahu ya yakunu radiyan anhu wala muhibban lahu wala radiyan bi fi'li fa innahu yujibul bar ya fa innahu yujibul bir wal fajir wal mu'min wal kafir. Kata Ibnu Qayyim, tidak semua orang yang Allah kabulkan doanya bisa menjadi bukti bahwa Allah meridhoinya, tidak pula mencintainya. Tidak pula Allah meridhai perbuatannya. Karena orang baik maupun orang jahat, orang mukmin maupun orang kafir, mungkin saja doanya dikabulkan. Nah, itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ini jawaban kalau Anda mungkin bertanya, apakah mungkin doa orang kafir dikabulkan? Karena di sini mereka berdoa minta disegerakan azabnya oleh Allah. Walaupun Allah tidak menyegerakan azab itu. Artinya Allah tidak serta-merta mengabulkan doa-doa mereka. Laqubiya ilaihim ajaluhum ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, laqubiya ilaihim ajaluhum. Lantas Allah Subhanahu wa taala ya membiarkan ya orang-orang kafir itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai batas waktu. Akhirnya Allah enggak kabulkan di dunia ini permintaan mereka. Seperti, ya Muhammad, kalau memang kamu jujur dan betul sebagai nabi, turunkan hujan batu kepada kami. Kan itu di antara permintaan mereka. Ya Muhammad, kalau memang kamu itu betul seorang nabi, jadikan bukit Sofa itu bukit emas. Kan begitu dalam sejarah tuh disebutkan seperti itu. Tetapi laku dia ya, ilaihim ajaluhum. Tapi pastilah Allah ya diakhiri umur mereka dengan membinasakan mereka. Tetapi mereka dibiarkan. Jadi Allah enggak kabulkan itu. Mereka sudah ngoyo, ya Muhammad, buktikan kalau kamu nabi, coba turunkan hujan batu kepada kami seperti umat terdahulu. Ya. Mana sampai sekarang belum diturunkan hujan batu. Nah, berarti kamu itu bukan nabi, kata mereka. Kamu itu enggak layak dipercaya, kata mereka. Iya ya, Allah memang sengaja menjadikan itu enggak dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah biarkan laqubiya ilaihim ajaluhum. Allah biarkan mereka itu menikmati sisa usia mereka. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana. Allah biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yakni yang enggak percaya dengan hari kebangkitan dan pembalasan, fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan mereka bergelimang di dalam kesesatan mereka. Ya, dibiarkan mereka bingung di situ, ya'mahun, bingung, nggak ngalor nggak ngidul.
bingung pokoknya, nggak punya tujuan, nggak punya ya arah yang jelas, sehingga mereka seperti binatang dalam hidup ini, cuma makan minum, mana dan sebagainya. Ya, hanya itu, seakan-akan hanya penggemukan saja. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah tidak segera mengabulkan permintaan mereka yang meminta diturunkan hujan batu, yang meminta segera diazab di dunia ini? Rahasianya kaum muslimin, Allah tidak mengabulkan doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang hidup di zaman Nabi diutus sebagai bentuk perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya 107. Saya ulangi, kenapa Allah tidak jadikan umat-umat yang meracun Nabi, mereka yang berusaha membunuh Nabi, mengusir Nabi, membunuh para sahabat itu tidak dihancurkan, dan juga doa-doa mereka yang minta diturunkan azab tidak dikabulkan, tapi mereka dibiarkan hidup sampai ajal mereka sampai tiba? Jawabannya, karena Allah ingin mewujudkan firman-Nya dalam surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid halaman 100 disebutkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, ayyuhan nas innama ana rahmah muhda. Hai manusia, aku ini rahmah, adalah rahmat muhda yang dihadiahkan. Artinya apa? Sejak aku diutus, aku sebagai rahmat bagi kalian, hadiah bagi kalian. Sehingga sejak aku diutus, orang-orang yang berbuat kejahatan itu diberi kesempatan untuk bertobat sampai ajal mereka datang. Tidak ada rahmat di sini. Allah sengaja tidak dikabulkan doa-doa mereka yang minta disegerakan itu sebagai kasih sayang Allah kepada mereka, supaya mereka berkesempatan bertaubat. Ojo diteruske ku perbuatan maksiat itu, taubat kan begitu. Mungkin Anda juga merasakan, ya Allah, itu Yahudi itu ngebom saudara kami di Palestina, kok dibiarkan saja begitu saja sampai sekarang? Pasti mikir ke sana kan? Ya Allah, ini orang-orang yang dolim membantai saudara kita di Rohingya dulu, kok dibiarkan enak lenggak-lenggok ya, tenang hidupnya. Kenapa? Itu tadi alasannya. Allah itu mewujudkan firman Allah sendiri, sehingga kata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, kalau Anda lihat tafsir ulama, maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang pertama yang dimaksud dalam ayat ini adalah ya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Rasul itu mendapatkan rahmat. Ini yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwa status Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam mencakup orang mukmin maupun orang kafir. Yang beriman kepada Nabi sempurna rahmat yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Sementara yang kufur kepada Nabi, hukuman untuknya diakhirkan sampai dia mati, dan ketika datang kiamat ia mendapatkan kesempurnaan balasannya. Itu rahasianya. Jadi sengaja Allah tidak kabulkan permintaan mereka untuk diazab dengan azab di dunia ini, karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian Allah ingin menyempurnakan siksanya di akhirat kelak. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga dikuatkan oleh pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Ibnu Abbas, rahmat ini ya bersifat umum, mencakup orang yang beriman dan tidak beriman. Bagi orang yang beriman, kata Ibnu Abbas, rahmat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Bagi yang tidak beriman, ya, bagi orang yang tidak beriman, rahmat bagi mereka di dunia, Allah akhirkan azab untuk mereka.
Ya, Allah akhirkan azab untuk mereka. Kata Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat. Dan dicabutnya hukuman yang bentuknya al-maskhu, merubah wajah, al-khosaf, menenggelamkan di dalam bumi, atau bentuk kebinasaan yang lain. Nah, jadi Allah emang cabut itu. Allah tidak jadikan orang yang hidup setelah Nabi diutus hukumannya dirubah menjadi kera, tidak. Allah tidak jadikan mereka itu ditenggelamkan kayak Fir'aun, kayak Korun ya, dan sejenisnya, tidak. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Itu maksud dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan juga Allah menegaskan tentang Rasul diutus dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu berada di tengah mereka. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah halaman 35, fa fi irsalihi sallallahu alaihi wasallam rahmatun. Di dalam pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat rahmat hatta ala a'daihi, sampai kepada musuh-musuh Nabi. Ya, min haitsu adami muajalatihim bil uqubati, di mana hukuman untuk mereka ditunda. Nah, itulah kaum muslimin jawabannya kenapa Allah Subhanahu wa taala kok tidak mengabulkan permintaan mereka orang-orang kafir dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini. Ternyata itu jawabannya. Nah, jadi Allah laqudiya ilaihim ajalum, Allah biarkan mereka hidup ya dengan umur yang Allah berikan sampai akhirnya Allah membinasakan mereka ketika tiba ajal mereka. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya ya semakna dengan yang kita sampaikan tadi, wa idza massal insanu durru, apabila ya manusia itu ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, ditimpa bahaya, da'ana li jambih, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ya au qaidan, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan li jambih, sambil tidur, au qaidan sambil duduk, au qaiman sambil berdiri. Falamma kasyafna anhu durrah, ketika sudah diangkat musibah yang menimpa mereka, ka'allam yad'una ila dhurri massah, mereka itu ya seakan-akan ya seperti tidak pernah mendapatkan musibah, lali peleng misalnya, kayak donga meneh marang Gusti Allah, ka ibadah meneh marang Gusti Allah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, demikianlah kami jadikan ya zuyyina, indah perbuatan mereka, terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang kafir itu dijadikan indah perbuatannya. Semoga ini bermanfaat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.